Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anisfia dengan NIM 12010824678 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Menurut saya, mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari Filsafat Pendidikan Islam karena sebagai calon guru MI atau SD dapat memberikan bekal untuk bertanggung jawab tentang hakikat setiap praktek pembelajaran yang ada di sekolah MI atau SD. Kajian filsafat ini melatih mahasiswa Prodi PGMI untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan atau dipraktekkan beserta alasan-alasannya, serta untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Maka dampak yang saya rasakan yaitu saya dapat berpikir secara filosofis, lebih banyak berpikir tentang tujuan pendidikan sehingga dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam yang baik. Maka cara yang pertama, terlebih dahulu kita harus menelusurinya dengan teliti, mencari tahu asal beritanya dari mana, penulisnya siapa, kapan terjadinya, apakah sudah sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya atau tidak. Jika perlu, kita dapat membandingkan sumber berita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar mengetahui mana berita yang benar dan mana yang berita yang salah. Karena saat ini sulit untuk mempercayai berita-berita yang muncul dari sosial media. Tentunya kita harus dapat menghindar dari hal-hal yang berbau akan penyebaran berita yang palsu. Berita palsu ini dapat merugikan masyarakat. Agama Islam telah memberikan prinsip kehidupan dalam hal ini agar kita tidak merugikan orang lain atau saling dirugikan. Maka dalam hal ini sudah tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 mengenai kebenaran atas suatu berita yang diperoleh. Maka terjemahan dari ayat ini yaitu, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di sini sudah jelas bahwa dalam ayat ini membawa suatu berita yang hoax atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu dapat mencelakakan suatu kaum, bahkan beberapa orang ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan bagaimana gambaran saya jika nanti menjadi seorang guru MI atau SD dalam aliran progresivisme. Di sini saya memilih mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam mengenai materi sholat. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan pembimbing. Guru sebagai fasilitator akan menjelaskan materi mengenai pengertian sholat, rukun sholat, syarat sah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat serta yang lainnya. Di situ peran guru sebagai fasilitator. Kemudian saya sebagai calon guru misalnya membentuk beberapa kelompok dalam kelas itu untuk diskusi membahas mengenai materi sholat ini. Kemudian jika di dalam suatu kelompok tersebut terdapat perselisihan mengenai materi sholat ini, maka di situ adalah peran guru sebagai pengarah atas perselisihan yang mereka bahas. Di situ guru dapat mencari jalan tengah dan mencari jalan keluarnya supaya terselesaikan perpecahan masalah yang mereka bahas. Kemudian guru sebagai pembimbing. Dalam hal ini diperlukan praktek pada setiap anak murid tersebut. Jadi anak murid tersebut diminta untuk mempraktekkan gerakan, kemudian bacaan sholat tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan kaidah ajaran Islam, dengan Al-Quran dan hadis. Maka guru
membimbing melihat apakah sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya belum, berarti guru harus membimbing bagaimana gerakan yang benar, bagaimana bacaan sholat yang benar. Disitulah peran guru untuk membimbing siswanya untuk melakukan gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Itulah peran guru dalam aliran progresivisme, yaitu sebagai fasilitator, pengarah, dan pembimbing. Di sini saya akan menyebutkan filosofi kehidupan saya, yaitu setiap pertemuan akan memiliki arti tersendiri, entah diawali dengan kesedihan atau kebahagiaan. Namun yang pasti akan ada masanya untuk berpisah, entah itu karena faktor sifatnya ataupun kematian. Karena hidup ini selalu tentang pertemuan dan perpisahan. Jadi makna dari filosofi hidup saya ini, dalam hidup ini kita ditakdirkan untuk bertemu dengan beberapa orang, dan kemudian kita pasti akan berpisah dengan mereka, baik itu kerabat maupun keluarga. Terkadang kita berpisah dengan seseorang itu karena sifatnya yang tidak baik ataupun yang tidak cocok dengan kita. Dan kadang kita bisa berpisah dengan seseorang karena sudah takdirnya dijemput oleh kematian. Di sini saya akan menyebutkan nasihat-nasihat untuk diri saya sendiri, supaya saya menjadi harapan dari orang tua saya. Yaitu kalau kata ibu saya, di usia saya yang sekarang ini bukan lagi saatnya untuk bermain-main dengan urusan perasaan. Hindarilah hubungan tanpa tujuan, lebih baik fokus pada cita-cita dan masa depan. Memang kuliah itu susah, tapi lebih susah orang tua mencari biaya untuk kuliah anaknya. Baiklah, sekian video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Herlini Puspikasari SS MPDI. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.